Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Kali ini kita menggunakan buku dari Bu Dwi Martani. Dengan nama kelompok, saya sendiri, Danis Dwi Yulia, Fatima Sobrina, dan Vina Eka Irawati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vina Eka Irawati. Baik, terima kasih Mbak Denis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan mata pelaporan. Pada bab selanjutnya telah dibahas perlakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam mata uang pelaporan perusahaan sehingga menimbulkan selisih kurs dan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Oke, next Mbak Denis. Dalam kasus lain, terdapat permasalahan atas perbedaan mata uang dalam laporan keuangan. Permasalahan tersebut dapat timbul jika perusahaan yang mencatat transaksi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang pelaporannya atau entitas induk yang memiliki mata uang pelaporan yang berbeda dengan mata uang pelaporan entitas anak yang akan dikonsolidasikan. Dalam kasus seperti ini, permasalahan atas perbedaan mata uang terjadi pada laporan keuangan bukan transaksi. Next. Mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Menurut PSAK 10, revisi 2009, pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. Jadi mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional yang dapat terjadi dalam dua kondisi berikut. Yang pertama, entitas tunggal, yaitu mencatat transaksi dalam mata uang fungsional dan menyajikannya dalam laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ada entitas anak asosiasi atau cabang yang nantinya beroperasi di luar negeri yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing atau sebaliknya. Next. Kemudian ada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang pertama ada metode translasi. Metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya atau mata uang asing. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama,
entitas tunggal, yaitu mencatat transaksi dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dalam mata uang asing. Misalnya mata uang fungsional perusahaan adalah dolar Amerika Serikat. Jadi nanti pencatatan transaksinya dilakukan juga dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sehingga menghasilkan laporan keuangan awal dalam dolar Amerika Serikat. Namun karena alasan tertentu, perusahaan memilih mata uang penyajian dalam rupiah. Dengan demikian, laporan keuangan awal dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan metode translasi. Kemudian yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun atas entitas induk atau investor pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing. Next. Yang kedua, terdapat metode pengukuran kembali. Metode pengukuran kembali atau remeasurement digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang beroperasi di luar negeri dan mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk atau investor atau pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode translasi itu digunakan jika penjabaran dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Sedangkan metode pengukuran kembali itu digunakan jika penjabaran dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Di sini ada perbedaan metode transaksi dan pengukuran kembali bisa dilihat di halaman 362. Berdasarkan bagan 10.1 ini, dapat dilihat kondisi-kondisi kapan digunakan metode translasi dan pengukuran kembali. Translasi diterapkan ketika penjabaran dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, sedangkan pengukuran kembali sebaliknya. Oke, next. Kemudian terdapat metode translasi. Jadi ketika dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Kemudian sesuai dengan PSAK 15 revisi 2014, bahwa investasi pada entitas asosiasi dan Ventara bersama, jika entitas induk atau investor menggunakan ekuitas atas investasinya pada entitas anak atau entitas asosiasi yang dijabarkan laporan keuangannya, maka penghasilan komprehensif lain tersebut juga diakui sebesar proporsi kepemilikan sebagai penghasilan komprehensif lain oleh entitas induk atau investor. Jika laporan keuangan yang dijabarkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas induk, maka penghasilan komprehensif lain yang diakui proporsional tersebut dieliminasi sehingga yang tersisa dalam laporan keuangan konsolidasian hanya penghasilan komprehensif lain atas hasil penjabaran. Next.
Selanjutnya, untuk dapat memahami ketentuan pada tabel 10.1 dan 10.2, perlu untuk mengenal istilah-istilah yang digunakan pada tabel tersebut. Di antaranya yang pertama ada pos-pos moneter. Pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset, serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Misalnya saja ada kas, piutang, dan utang. Kemudian yang kedua ada pos-pos non-moneter, adalah unit-unit mata uang yang memiliki dan aset serta liabilitas selain yang termasuk dalam pos-pos moneter. Misalnya saja biaya dibayar di muka, persediaan, aset tetap, dan liabilitas tangguhan. Kemudian yang ketiga ada kurs penutup, adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. Kemudian yang keempat ada kurs akuisisi, adalah nilai tukar spot pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada saldo laba pra-akuisisi, yaitu saldo laba pada saat ekuitas diakuisisi oleh investor. Dan yang terakhir ada saldo laba pasca akuisisi, adalah saldo laba pada periode setelah ekuitas diakuisisi oleh investor. Next. Kemudian pada tabel 10.1 terdapat kurs dalam metode translasi dari pengukuran kembali pos laporan posisi keuangan. Pos-pos laporan posisi keuangan yang pertama, aset dan liabilitas moneter pada metode translasi menggunakan kurs penutup, dan pada metode pengukuran kembali juga menggunakan kurs penutup. Yang kedua ada aset dan liabilitas non-moneter pada metode translasi menggunakan kurs penutup, dan pada metode pengukuran kembali kurs pada tanggal transaksi atau jika diperoleh sebelum akuisisi kurs atau kurs diakuisisi. Yang ketiga, terdapat pos non-moneter dalam nilai wajar pada metode translasi menggunakan kurs penutup, metode pengukuran kembalinya kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Kemudian yang keempat, terdapat modal saham dan saldo laba pra-akuisisi. Menggunakan metode transisinya yaitu kurs akuisisi, dan pada metode pengukuran kembalinya kurs akuisisi. Dan ada saldo laba pasca akuisisi, metode translasinya menggunakan dijabarkan dengan beberapa kurs, dan metode pengukuran kembalinya dijabarkan dengan beberapa kurs. Yang terakhir terdapat selisih penjabaran yang diakui pada metode transaksinya diakui di ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dan pada metode pengukuran kembali diakui di laporan laba rugi atau diakui di ekuitas. Jika selisih nilai wajar juga diakui di ekuitas. Next. Jadi pada periode setelah akuisisi hanya modal saham yang dijabarkan dengan kurs tanggal akuisisi, sedangkan saldo laba pasca akuisisi dihitung sebagai berikut. Pada saldo laba awal periode, itu kurs penutup periode sebelumnya, ditambah dengan laba bersih periode berjalan, kemudian dikurangi dengan dividen periode berjalan, dan hasilnya akan diperoleh saldo laba akhir periode. Kemudian terdapat tabel 10.2 di halaman 364, yaitu tentang kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pos laba rugi. Berdasarkan tabel 10.2, kurs yang digunakan untuk metode translasi juga berbeda-beda untuk pos-pos laporan laba rugi. Untuk pendapatan dan beban moneter, menggunakan kurs yang sama dengan pendapatan dan beban moneter, sehingga tidak perlu identifikasi dan pemisahan antara pos moneter dan non-moneter. Next. Selanjutnya terdapat kertas kerja. Dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, sebaiknya menggunakan kertas kerja. Kertas kerja terdiri dari pos-pos neraca saldo
yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih penjabaran yang dihasilkan. Selanjutnya, teman-teman bisa membaca contoh soal 10.1 di halaman 365 tentang translasi laporan keuangan. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015 senilai 60 dolar Singapura. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah, sedangkan mata uang fungsional dan penyajian PT Anak adalah dolar Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 50 dolar Singapura dan 20 dolar Singapura. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi adalah 15 dolar Singapura. PT Anak mengumumkan laba dan dividen 1 April 2015 untuk tahun 2015 masing-masing senilai 5 dolar Singapura dan 3 dolar Singapura. Berikut kurs yang relevan untuk tahun 2015, yaitu pada tanggal 2 Januari 2015, kurs yang relevan pada saat itu yaitu 10.000. Tanggal 1 April 2015, kurs yang relevan yaitu 10.050. Tanggal 31 Desember 2015, kurs yang relevan yaitu 10.150. Dan rata-rata 2015, kurs yang relevan yaitu 10.100. Jadi pada contoh di atas, laporan keuangan PT Anak harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Induk. Penjabaran dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing yang digunakan PT Anak, sehingga harus menggunakan metode translasi. PT Induk harus menghitung nilai akuisisi dalam rupiah karena pencatatan investasi harus dilakukan pada mata uang fungsional dan pelaporan PT Induk. Berikut perhitungannya, yaitu nilai akuisisi ditambah dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali, yaitu didapat 75 dolar, kursnya 10.000, hasilnya 750 juta. Nilai akuisisinya yaitu 60 dolar Singapura ditambah dengan 15 dolar Singapura. 60 dolar Singapura diperoleh dari kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari dan 15 dolar Singapura diperoleh dari kepentingan non-pengendalinya. Kemudian terdapat nilai tercatat aset bersih yaitu 70 dolar Singapura dengan kursnya 10.000 yaitu dihasil 700 juta. Kemudian goodwill-nya terdapat 5.000 dikali dengan 10.000 hasilnya 50.000. Atas akuisisi tersebut dihasilkan goodwill senilai 50.000. Pada tanggal akuisisi, seluruh pos dalam laporan posisi keuangan PT Anak dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah menggunakan kurs tanggal akuisisi. Hal ini untuk menandakan bahwa kurs tanggal akuisisi tersebut adalah kurs historis, sehingga kurs yang relevan untuk pos-pos laporan posisi keuangan sebelum tanggal akuisisi menjadi tidak berlaku lagi. Berikut proses penjabarannya. Proses penjabarannya dapat dilihat di halaman 366 tabel 10.3 translasi pada tanggal akuisisi tanggal 2 Januari 2015. Di situ tertera kas 5.000 dengan kurs 10.000 dengan hasilnya 50.000. Piutang 8.000 dikali dengan 10.000 dan hasilnya 80.000. Kemudian terdapat selanjutnya persediaan tanah, bangunan, dan mesin juga sama, sehingga diperoleh jumlah debit yaitu 105 dolar Singapura dengan jumlah rupiah 1.050 juta.
Kemudian terdapat akumulasi penyusutan sebesar 10.000 dolar Singapura dengan kurs 10.000, hasil rupiahnya yaitu 100 juta, dan berlaku untuk utang usaha, utang bank, saham biasa, dan saldo laba. Jadi diperoleh jumlah kredit dari dolar Singapurnya 105.000 dan diperoleh oleh rupiahnya yaitu 1.050.000.000. Jadi jika PT Induk menggunakan metode ekuitas, maka jurnal yang dicatat selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yaitu tanggal 2 Januari 2015, investasi senilai 600 juta pada kas 600 juta. 600 juta itu diperoleh dari 60 dolar Singapura dikali dengan kursnya 10.000. Kemudian pada tanggal 1 April 2015, kas pada investasi sebesar 24.120 dan investasinya juga 24.120 yang diperoleh dari 80% kepemilikan saham dikali 3.000 dolar Singapura dikali dengan 10.050 dari 1 April 2015. Kemudian yang ketiga, mencatat pengakuan bagian laba atas PT Anak. Yang ketiga, mencatat pengakuan bagian laba atas PT Anak, yaitu investasi pada bagian laba PT Anak senilai 40.400.000 dan bagian laba pada PT Anak yaitu 40.400.000. 40.400.000 diperoleh dari 80%, yaitu kepemilikan saham, dan dikali dengan 5.000 dolar Singapura dan dikali dengan 10.100. Jadi ketika di akhir tahun, laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar Amerika Serikat ke rupiah. Penjabaran yang dilakukan kali ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut hasil penjabarannya. Teman-teman bisa melihat hasil penjabarannya di halaman 367 pada tabel 10.4, translasi pada tanggal 31 Desember 2015. Kemudian yang di bawah terdapat selisih translasi, yaitu selisih antara jumlah akumulasi penyusutan sampai dengan pendapatan, yaitu hasilnya 1.358.500.000 dikurangi dengan selisih 1.368.950.000, yaitu pada jumlah debit di atas. Jadi hasilnya selisih transaksi terdapat 10.450.000. Next. Jadi pada tabel 10.4 dapat dilihat bahwa dari transaksi atas laporan keuangan menghasilkan selisih di bagian kredit sebesar 10.450.000 dan selisih itu diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas pada laporan keuangan PT Anak dalam rupiah. Maka PT itu juga akan mengakui 80% atau selisih tersebut dengan jurnal mencatat pengakuan bagian penghasilan komprehensif lain atas PT Anak, yaitu investasi pada PT Anak pada penghasilan komprehensif lain sebesar 8.360. Jadi 8.360 itu diperoleh dari 80%, yaitu atas kepemilikan saham yang dikali dengan 10.450 dari selisih transaksi tersebut. Kemudian menurut PSAK 10 revisi 2009, setiap goodwill yang timbul pada akuisisi suatu kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat suatu aset dan liabilitas yang muncul pada akuisisi kegiatan usaha luar negeri tersebut harus diperlakukan sebagai aset liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri itu. Sehingga nantinya mereka harus dinyatakan dalam mata uang fungsional dari kegiatan usaha luar negeri dan harus dijabarkan menggunakan kurs penutup.
Penjabaran ini dapat menimbulkan selisih akibat perbedaan plus penutup antar periode. Penjabaran goodwill dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Goodwill awal periode yaitu 5.000, kursnya 10.000 dan didapat hasil 50 juta rupiah. Kemudian penurunan nilainya tidak ada dan yang terakhir ada selisih penjabaran 750 yaitu diperoleh dari 500 dari 5.000 dikali dengan 500 dikali dengan 10.000 dengan hasil 50 juta. Kemudian 500 dikali dengan 10.000 50 dan diperoleh hasil 50 juta 750. Nanti selisihnya yaitu 750 itu. Jadi goodwill akhir periodenya yaitu 5.000 dolar Singapura, kursnya 10.150 dolar Singapura dan diperoleh 50 juta 750. Kemudian berdasarkan selisih 750 tadi dapat diakui Mbak bisa tolong di slide sebelumnya. Kemudian dari selisih 750 tadi diakui sebesar 80% oleh PT Induk dengan mencatat pengakuan selisih penjabaran atas PT Anak, yaitu investasi pada PT Anak pada penghasilan komprehensif lain senilai 600.000, yaitu dengan cara menghitung 80% dari kepemilikan saham dikali dengan 750 tadi. Kemudian terdapat tabel 10.5 perhitungan jurnal eliminasi. Pada tanggal 1 Januari 2015 terdapat saldo, yaitu PT Induk senilai 560 juta, terus kemudian kepentingan non pengendali 140 juta, dengan saham biasa 500 juta, dan saldo laba 200 juta. Kemudian 560 juta didapat dari guys, iso di nganu gak di apa pause, kok beda ya ambil buku, aku bingung. Sing beda. Gak apa-apa kok diedit ae. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari tabel 10.5 yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Saldo 1 Januari 2015 pada PT Induk diperoleh 560 juta yaitu dari saldo laba 200 juta ditambah dengan saham biasa yaitu 700 juta dikali dengan 80% atas kepemilikan saham induk yaitu diperoleh hasil 560 juta.
Terus kepentingan non-pengendalinya diperoleh 140 juta, yaitu hasil dari selisih 700 juta dikurangi dengan 560 juta. Kemudian pada laba bersih PT Induk diperoleh 40 juta 400, yaitu diperoleh dari saldo laba 50 juta 500 dikali dengan 80% kepemilikan saham, nantinya akan diperoleh 40 juta 400. Kemudian pada kepentingan non pengendali terdapat 10 juta 100, yaitu dari selisih 50 juta 500 dikurangi dengan 40 juta 400. Kemudian terdapat dividen, yaitu pada saldo laba terdapat 30 juta 150, yaitu diperoleh dari 3.000 pada soal PT Anak mengumumkan laba dan dividen pada tanggal 1 April untuk tahun 2015 masing-masing senilai 5.000 dan 3.000. Nantinya dikali dengan kurs pada tanggal 1 April 2015, yaitu 10.050 dengan hasil 30 juta 150. Pada peroleh 24 juta 120, yaitu dari 30 juta 150 dikali dengan kepemilikan saham 80% dan diperoleh hasil 24 juta 120. Kemudian pada kepentingan non pengendali diperoleh 6 juta 30.000, yaitu dari selisih 30 juta 150 dikurangi 24 juta 120. Jadi saldo 31 Desember 2015 yaitu pada PT Induk 576.280, pengendali 144 juta 70.000, pada saham biasa 500 juta, dan pada saldo laba 220 juta 350.000. Berdasarkan tabel 10.5 diperoleh jurnal eliminasi. Pada jurnal eliminasi ini angkanya diperoleh dari perhitungan jurnal eliminasi pada tabel 10.5. Kemudian pada tabel 10.6 terdapat perhitungan jurnal eliminasi atau goodwill. Saldo 1 Januari 2015 pada PT Induk diperoleh 40 juta, yaitu diperoleh dari 50 juta di kepemilikan saham senilai 80%, hasilnya 40 juta. Kemudian kepentingan pengendalian diperoleh dari selisih antara goodwill 50 juta dikurangi dengan PT Induk 40 juta, hasilnya 10 juta. Kemudian mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill. Goodwill di sebelah debit senilai 50 juta, pada investasi pada PT Anak senilai 40 juta, dan kepentingan non-pengendali senilai 10 juta. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatima Sobrina. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selain itu, penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan PT Anak dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan kepentingan non-pengendali dengan jurnal. Sebelumnya, Kak, slide sebelumnya. Yang pertama, kita mengeliminasi penghasilan komprehensif lain terkait translasi. Jurnal eliminasinya yaitu penghasilan komprehensif lain senilai 10.450 di sisi debit, pada investasi pada PT Anak di sisi debit senilai 8.360, dan kepentingan non pengendali di sisi kredit senilai 2.090.000. Selanjutnya kita juga akan mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill terkait translasi dengan jurnal yaitu goodwill senilai 750.000 di sisi debit, pada investasi pada PT Anak senilai 600 juta di sisi kredit, dan kepentingan non pengendali senilai 150.000 di sisi kredit. Selisih penjabaran 750 ini disesuaikan pada saldo goodwill untuk mencerminkan saldo dengan kurs penutup. Lalu kita akan mengetahui jurnal eliminasi yang telah dibuat, lalu kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian. Teman-teman bisa menyimak secara detail kertas kerjanya pada tabel 10.7 di halaman 369. Next. Lalu kertas kerja tahun berikutnya. Pada tahun 2016, PT Anak melaporkan laba sebesar $8.000
$5.000 Singapura pada tanggal 1 Mei 2016. Selain itu, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000 Singapura berikut kurs yang relevan untuk tahun 2015 dan tahun 2016. Bisa kita ketahui pada tabel antara 2015 dan 2016 mengalami kenaikan ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Lalu selama tahun 2016 PT Anak akan mencatat investasinya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Mei mencatat penerimaan dividen dengan perhitungan porsi kepemilikan dikali $5.000 Singapura dikali dengan kurs yang ada pada 1 Mei, yaitu senilai Rp10.070. Lalu jurnalnya kas 40.280.000 pada investasi pada PT Anak 40.280.000. Lalu selanjutnya kita juga akan menjurnal pengakuan bagian laba dengan perhitungan porsi kepemilikan dikali $8.000 Singapura dikali kurs pada tanggal 31 Desember. Dengan jurnal investasi pada PT Anak di sisi debit senilai 64.768.000 pada bagian laba PT Anak senilai 64.768.000 di sisi kredit. Lalu ketika di akhir tahun 2016, laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar Singapura ke rupiah. Penjabaran kali ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut hasil penjabarannya. Nah, hasil penjabarannya itu ada di tabel 10.8. Transaksi laporan keuangan, next, menghasilkan selisih di bagian kredit ya teman-teman. Itu di bagian kredit ada selisih transaksi senilai 14.040.000. 14 selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas pada PT Anak. Selanjutnya, jumlah yang diakui oleh PT Indo adalah 80% atas kenaikan atau penurunan saldo penghasilan komprehensif lain dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi nilai tersebut meningkat pada tahun 2016 sehingga PT Induk juga akan mengakui dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2016 investasi pada PT Anak senilai 2.872.000 di sisi debit pada penghasilan komprehensif lain senilai 2.872.000 di sisi kredit. Perhitungannya ini 80% porsi kepemilikan dikali selisih pada tahun 2016 dikurangi selisih pada tahun 2015. Next. Next. Pada tahun 2016, penjabaran dilakukan dengan cara yang sama menggunakan kurs relevan untuk tahun 2016. Perbedaannya hanya terdapat pada penjabaran saldo laba 2016 yang harus dihitung sebagai berikut. Perhitungannya bisa teman-teman lihat sendiri bahwa dolar Singapura saldo laba awal dolar Singapura dikali kurs pada tahun tersebut. Lalu diketahui saldo laba akhirnya senilai 220.350.000. Nah, perhitungan itu tadi masih menggunakan laba bersih dan dividen tahun 2016. Perlu diperhatikan bahwa kertas kerja penjabaran menggunakan format neraca saldo sehingga saldo laba masih posisi awal periode. Sama halnya dengan tahun 2015, pada tahun 2016, saldo goodwill kembali dijabarkan pada kurs penutup tahun 2016, hingga memungkinkan timbulnya selisih penjabaran. Selain itu, pada tahun 2016, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar $1.000 Singapura, sehingga perhitungannya dapat digabung menjadi, kita menggabungkan goodwill awal 2016 dengan goodwill akhir 2016. Karena goodwill mengalami penurunan, jadi kita langsung pada akhir 2016 kita kurangkan dengan penurunan goodwill tersebut. Lalu dikalikan dengan kurs yang terjadi pada saat itu. Sehingga diketahui goodwill akhir tahun 2016 senilai 40.800. Lalu di situ
diketahui selisih penjabaran, di mana selisih ini diakui sebesar 80% oleh PT Induk dengan jurnal. Slide sebelumnya, Kak. Dengan jurnal, investasi pada PT Anak senilai 136.000 di sisi debit, mohon maaf saya lanjutkan, dengan jurnal investasi pada PT Anak senilai 136.000 di sisi debit dan pada penghasilan komprehensif lain di sisi kredit senilai 136.000. Nah, dengan perhitungan 80% kepemilikan dikali dengan selisih 170.000 itu tadi. Penurunan nilai atas goodwill pada perhitungan di atas menggunakan kurs rata-rata karena diakui di laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui PT Induk dengan menjurnal. Kita mencatat pengakuan penurunan nilai goodwill dengan perhitungan 80% dikali penurunan nilai pada saat itu, yang 10.120. Lalu jurnalnya bagian laba atas PT Anak pada investasi pada PT Anak. Next. Next. Selanjutnya, kita mengeliminasi dengan perhitungan pada tabel 10.9. Teman-teman, sudah tidak asing lagi bagaimana perhitungannya. Kalau kita sudah menghitung, jadi langsung saja kita eliminasi dengan jurnal tersebut, yaitu seperti yang ada pada buku. Next. Next. Lalu tabel 10.10 yaitu perhitungan jurnal eliminasi untuk goodwill. Goodwill senilai saldo awal goodwill saldo 1 Januari 2016 senilai 50.750.000 itu dikali dengan porsi kepemilikan dan dibagi untuk kepentingan yang terkendali, sehingga diketahui pada saldo 31 Desember 2016 yaitu senilai 40.630.000. Selanjutnya goodwill tersebut akan kita eliminasi. Selain itu, penghasilan komprehensif lain yang ada dalam laporan keuangan PT Anak dieliminasi dan dialokasikan antara PT Induk dan kepentingan non pengendali. Dengan jurnal yang pertama, kita mengeliminasi penghasilan komprehensif lain terkait transaksi, penghasilan komprehensif lain senilai 14.040.000 pada investasi PT Anak senilai 11.232.000 dan kepentingan non pengendali pada kepentingan non pengendali senilai 2.808.000. Selanjutnya kita akan mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill terkait translasi. Dengan jurnalnya, goodwill senilai 170.000 di sisi debit pada investasi pada PT Anak di sisi kredit senilai 136.000 dan pada kepentingan non pengendali senilai 34.000 di sisi kredit. Next. Nah, setelah kita melakukan jurnal eliminasi, itu tadi akan kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian di tabel 10.11. Teman-teman bisa melihatnya secara detail di buku halaman 374. Next. Untuk selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang membedakan antara penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan dengan laporan keuangan pada umumnya adalah pada pos penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan dari proses translasi yang akan disajikan sebagai komponen ekuitas seperti penghasilan komprehensif lainnya. Nah, pengungkapan yang perlu
Pengungkapan yang diperlukan mencakup 1. Kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Next, tersebut ada ilustrasi ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari sendiri di buku halaman 376. Selanjutnya ada metode pengukuran kembali perlakuan akuntansi. Metode pengukuran kembali atau remeasurement digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Ketika dijabarkan dari mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga juga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil transaksi. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi hasil penjabaran. Kurs yang digunakan dalam metode pengukuran kembali dapat dilihat pada tabel 10.1. Di contoh tabel titik awal tadi ya. Nah, dengan demikian, pada metode pengukuran kembali, jenis kurs yang digunakan lebih bervariasi tergantung seberapa banyak kurs aktual pada tanggal perolehan tanggal akuisisi ekuitas. Kurs penutup periode sebelumnya, kurs penutup periode berjalan, kurs rata-rata periode berjalan, dan kurs tanggal dividen. Untuk selanjutnya yaitu kertas kerja yang akan next. Selanjutnya kertas kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kertas kerja dalam melakukan pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing juga menggunakan kertas kerja karena perhitungan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada contoh 10.2 pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing. Teman-teman bisa melihat pada buku halaman 377 PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak yang beroperasi di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015 senilai 60.000 dolar Singapura. Mata uang fungsional dan penyajian PT Induk adalah rupiah. Mata uang fungsional PT Anak adalah rupiah, namun mata uang penyajian PT Anak adalah dolar Singapura. Berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas saat akuisisi terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 50.000 dolar Singapura dan 20.000 dolar Singapura. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat, aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non-pengendali KNP saat akuisisi adalah 15.000 dolar Singapura. PT Anak mengumumkan laba dan dividen 1 April 2015 untuk tahun 2015 masing-masing senilai 5.000 dolar Singapura dan 3.000 dolar Singapura. Berikut kurs yang relevan, yaitu pada tanggal 20 April 2014 dengan nilai kurs 9.800, tanggal 20 Agustus 2014 9.900, 2 Januari 2015 dengan nilai kurs 10.000, 1 April 2015 10.050, kemudian 1 Juli 2015 10.060, 20 Desember 2015 dengan nilai kurs 10.120, 31 Desember 2015 dengan nilai kurs 10.150, dan dengan rata-rata pada tahun 2015 senilai 10.100. Kemudian pada contoh di atas, laporan keuangan PT Anak harus dijabarkan ke dalam mata uang laporan keuangan PT Induk. Penjabaran dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional PT Anak, sehingga metode penjabaran adalah pengukuran kembali. Berikut ini ada perhitungannya.
dengan nilai akuisisi ditambah dengan nilai wajar KNP $75.000 Singapura dengan nilai kurs 10.000 menghasilkan 750 juta. Kemudian dengan nilai tercatat aset bersih 70.000 dengan kurs 10.000 menghasilkan 700.000, sehingga jumlah dari goodwill $5.000 Singapura dan 50 juta dalam rupiah. Kemudian ada tabel 10.12, 10.13, yaitu perhitungan A mesin pada mesin 1 yang diperoleh sebelum 2015 senilai $50.000 Singapura dengan nilai kurs 10.000 menghasilkan 500 juta. Kemudian ada mesin 2 yang diperoleh setelah 2015 yaitu menghasilkan 201.200.000, kemudian dijumlahkan menghasilkan 701.200.000. Kemudian untuk perhitungan yang kedua digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan dengan nilai persediaan awal $12.000 Singapura dan kurs 10.000 dengan jumlah 120 juta. Kemudian untuk pembelian dengan jumlah 170.850.000 rupiah. Kemudian ada persediaan akhir 192.280.000. Kemudian ada total beban pokok penjualan senilai 98.570.000. Untuk perhitungan yang ketiga yaitu untuk menghitung beban penyusutan mesin dengan jumlah 50.120.000, dan kemudian untuk perhitungan yang gede yaitu untuk menghitung akumulasi penyusutan dari mesin 1 dan mesin 2 dengan jumlah 150.120.000. Kemudian ketika di akhir tahun laporan keuangan PT Anak kembali dijabarkan dari dolar Singapura. Pada penjabaran ini sudah melibatkan hasil operasi dan dividen PT Anak. Berikut adalah penjabarannya, yaitu ada tabel 10.14. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penjabaran laporan keuangan menghasilkan selisih di bagian debit sebesar 10.600.000, maka selisih tersebut diakui sebagai rugi di laporan laba rugi. Kemudian bagian laba atas PT Anak yang diakuisisi oleh PT Induk termasuk rugi akibat pengukuran kembali tersebut. Maka jurnal yang dicatat selama tahun 2015 yaitu pada tanggal 2 Januari 2015 mencatat investasi awal investasi pada kas yaitu senilai 600 juta yang diperoleh dari $60.000 Singapura dikali dengan 10.000. Kemudian pada tanggal 1 April 2015 mencatat penerimaan dividen yaitu kas pada investasi pada PT Anak senilai 24.120.000 yang diperoleh dari 80% dikali dengan $3.000 Singapura dikali dengan 10.050. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat pengakuan bagian laba atas PT Anak senilai 34.168.000 yang diperoleh dari 80% dikali dengan 252.500.000 dikurangi dengan 98.570.000 dikurangi dengan 50 juta 120.000, kemudian dikurangi dengan 50.500.000 dan dikurangi dengan 10.600.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tabel 10.15 yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Di sini ada PT Induk yang memiliki 80% kepemilikan
dengan saldo 1 Januari 2015 senilai 560 juta dan kepentingan non pengendali 140 juta, kemudian menghasilkan saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta maksudnya. Kemudian pada saldo 31 Desember yaitu PT Induk 570 juta 48.000 dan saldo laba 212.560.000. Berdasarkan tabel 10.15 dapat diperoleh jurnal eliminasi dan angkanya seperti pada slide yang ada di layar, teman-teman bisa melihatnya pada halaman 381. Yang selanjutnya ada tabel 10.16 yaitu perhitungan jurnal eliminasi goodwill. Dengan saldo 1 Januari 2015 PT Induk senilai 40 juta, kepentingan non pengendali 10 juta dengan goodwill 50 juta, kemudian untuk penurunan nilai tidak terjadi penurunan nilai, kemudian saldo 31 Desember 2015 dengan PT Induk senilai 40 juta, kepentingan non pengendali 10 juta, dan goodwill 50 juta. Selanjutnya ada mengeliminasi investasi dan pengakuan goodwill, yaitu goodwill dengan jurnal goodwill pada investasi pada anak dan kepentingan non pengendali. Yang selanjutnya ada tabel 10.17 kertas kerja konsolidasian 31 Desember 2015. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa melihat di buku halaman 382. Kemudian pada tahun 2016, penjabaran dilakukan dengan cara yang sama menggunakan kurs yang relevan untuk tahun 2016. Perbedaan hanya pada penjabaran saldo laba 2016 yang harus dihitung sebagai berikut. Dengan saldo laba awal 10.000 kurs dan dengan jumlah rupiah 200 juta yang diperoleh dari 20.000 dikali dengan 10.000, kemudian menghasilkan saldo laba akhir 22.000 dolar Singapura dan dalam rupiah 212.560. Kemudian dari perhitungan di atas masih menggunakan laba bersih dan dividen tahun 2015 karena neraca saldo tahun 2016 masih terdiri dari saldo awal periode. Untuk yang selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Keuntungan atau kerugian penjabaran dengan metode pengukuran kembali disajikan di laporan laba rugi konsolidasi. Kemudian ada pengungkapan yang diperlukan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua ada jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional. Yang keempat ada ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya di dalam suatu mata uang yang berbeda, baik dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang pelaporannya, entitas harus mengidentifikasikan secara jelas informasi sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk dengan PSAK. Dan selanjutnya ada isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Yang pertama ada perubahan mata uang fungsional. Perubahan mata uang fungsional ini berdampak terhadap pencatatan transaksi dalam mata uang asing. Kemudian menurut PSAK 10 revisi 2009,
mengatur pelakuan akuntansi jika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional. Ketika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional suatu perusahaan, harus diterapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan terjadi. Dalam kata lain, suatu perusahaan menjabarkan semua pos-pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan nilai tukar pada tanggal perubahan itu. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter dianggap sebagai biaya historis perusahaan. Selanjutnya ada transaksi antar entitas. Salah satu tujuan penjabaran suatu laporan keuangan adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas induk. Setelah dilakukan penjabaran, prosedur konsolidasi yang dilakukan mengikuti prosedur konsolidasi normal seperti eliminasi saldo antar kelompok dan transaksi antar kelompok dari suatu entitas anak seperti yang dibahas pada bab sebelumnya. Namun, suatu aset atau liabilitas moneter antar kelompok baik jangka pendek atau jangka panjang tidak dapat dieliminasi terhadap liabilitas atau aset antar kelompok tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.